Mahanaim Ministry adalah suatu gerakan dengan banyak menggunakan benda-benda profetik dan jubah-jubah seperti karnaval dalam pelayanan mereka. Gerakan Bahtera Ministry sangat giat dalam berbagai kegiatan pelayanan sepanjang tahun, tetapi yang paling menonjol adalah rangkaian ibadah, selama 3 hari berturut-turut, dari pagi hari sampai malam, yang diadakan 2 kali dalam setahun yaitu antara Juni atau Juli dan pada akhir tahun yaitu Desember. Salah satu yang menarik dari ibadah tutup tahun di akhir tahun 2024 yakni senjata akselerasi penggenapan janji Tuhan. Ibadah yang berlangsung selama 8 jam 30 menit ini, dalam satu sesinya ada pembahasan tentang akselerasi penggenapan janji Tuhan dengan akselerasi cinta menggunakan simbol berupa semprotan dan bunga mawar yang diikat dengan pita pelangi. Menarik untuk dipelajari bersama, sama apalagi dalam sesi ini si pembicara mengangkat beberapa ayat yang berbicara tentang bunga mawar. Berikut ini potongan videonya yang dikutip dari channel YouTube Bahtera Media Network. Kurus 10 kilo ya, itu tiba-tiba orang bisa berubah ya, tiba-tiba orang jadi muda lagi ya, pokoknya macam-macam ya, kita akan bisa lihat bahwa bukan untuk kepentingan kita. Karena apa? Kadang-kadang jiwa-jiwa di luar sana butuh lihat keajaiban. Kadang-kadang dia akan lihat bahwa ada Tuhan di situ karena ada keajaiban. Yes Bu. Oke, jadi kita mau ke sana. Nah, Bapak Ibu, tadi di dalam situ saya mau bicara tentang senjata akselerasi cinta. Ada 2 ini, ada semprotan. Tolong dibuka dulu semprotan ini. Terus ada bunga diikat sama pita pelangi. Maaf, ini memang saya sengaja kecil supaya bisa masuk ke barang-barang kita. Kalau besar-besar susah. Jadi ini ada mawar kecil diikat sama pita pelangi. Tadi beberapa dari Bapak Ibu mungkin bingung. Dari lantai 4 kanan depan belakang sudah disuruh semprot-semprot. Nanti saya mau jelaskan tentang Maria. Tentang Maria bagaimana dia nyemprotin kaki Tuhan dengan minyak yang mahal banget. Yang harganya aja 12 bulan gajinya dia. Tapi dia membuat seluruh ruangan itu berubah wangi, harum. Ya, oke Bapak Ibu sekarang ini kalau dilihat sebelum itu bunganya. Ya ini bunganya semuanya adanya 7 ya. Ada 7 macam bunga. Tapi semua diikat dengan pelangi. Sesungguhnya saya lihatnya itu waktu ibu pernah di ruang ibadah ini bilang begini, yang bagian leaders masuk ke ruangan. Dan saya lihat yang pertama adalah ruangan senjata. Itu senjatanya macam-macam. Bahkan senjatanya penuai itu. Nita Joel itu yang begitu-begitu tuh, itu ada. Ya itu kayak menguasai galaksi. Dan tapi yang saya lihat begini adalah mawar. Itu bisa kayak puting beliung. Itu yang Tuhan kasih. Dan Tuhan bilang ini akselerasi cinta kasih ini ya. Jadi kita tahulah arti bunga mawar itu dia lambang endless and eternal love ya. Kasih yang kekal ya. Dan itu kita tahulah spesiesnya banyak banget dari sudah ada sejak 35 juta tahun lalu. Ya dengan 30 ribu spesies. Dan lambang materai dulunya ya di abad ke-17 Eropa, mawar dan air mawar dianggap sebagai sumber alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan untuk membayar hutang rakyat jelata kepada raja atau bangsawan. Dan ini juga simbol lambang Taman Eden dan surga ketiga. Next, nanti Bapak Ibu yang dapat ini pokoknya foto aja buru-buru ya. Nanti kalau nggak boleh diambil ini akan ada ininya. Jadi kalau yang dapat warna pink itu deepest grace, anugerah yang sangat dalam dan kecantikan sukacita Jehovah Shalom. Artinya pakainya begini. Kalau kita ini tahu kuning warnanya apa, ini artinya apa? Kalau begitu kayak kita senjata puting beliung, ini akan menyebar. Menyebar dengan artinya itu. Dia akan menyebar ya, kita akan lakukan. Saya mau datang tuh dengan sukacita. Kayak ini kayak puting beliung, tiba-tiba sukacita itu menguasai seluruh tempat itu. Ya, saya nggak terlalu mau bahas ini ya. Pokoknya dilihat aja. Di sini ada mawar biru, kepercayaan, kesetiaan, kehormatan, kesejatian dan persahabatan.
Ini bisa baca sendiri-sendiri, oke. Nextnya, ini ada 7 ya, sampai mawar merah, mawar orange, mawar kuning. Nanti dikasih kok, nanti dikasihkan PPT-nya bisa lihat. Tapi kalau mau, nextnya dulu, foto dulu ya. Paling gampang kan foto dulu ya. Udah foto semuanya? Nanti dimasukin ke grup ya, oke. Nextnya udah, oke. Nah terus, udah ya semuanya ya. Next. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Yesaya 35 ayat 1, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang berantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorai, hai bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Saya mau berkatakan, bahwa dikatakan seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Kita sudah dikasih janji sama Tuhan, bride and groom. Kita ini bukan cuma berbunga 1, 2 gitu. Enggak, kita ini berbunga lebat. Ya, saya pergi sama ibu ya. Saya ini lagi sehat banget. Saya bawa sendiri kok. Saya kalau kemana-mana itu bawa koper, bawa komputer saya. Karena saya nggak mau nganggur. Kalau di rumah, di kamar sendirian nggak bisa tidur, ya saya kerja lah. Kalau di mana-mana saya kerja gitu. Ya, tapi saya bisa kuat. Itu artinya apa? Saya ini berbunga lebat. Ya karena semua saya jalan kemanapun sama ibu sampai kita lupa memang. Kita ngobrol-ngobrol lupa. Pokoknya saya bawa sendiri, saya nggak mau itu. Saya jalan bawa sendiri dan itu masih kuat. Bukan pengen kuat-kuatan. Tapi memang masih kuat ya. Jadi ajaib. Kita mau bunga lebat. Siapa yang di sini bilang, aduh badanku udah gak enak nih. Badanku udah gak kuat. Aku mesti tidur siang. Aduh masuk akselerasi tidur siang segala. Ya tolong semuanya. Kalau ibu sama saya aja. Kalau ibu ginting lupa ginting tuh. Ya Bulang dan Ribu tuh. Wah sudah luar biasa. Terkenal di Karo ya. Itu penguasa Karo ya. Itu luar biasa. Dan semuanya masa yang muda-muda. Tidak boleh ada yang tidak berbunga lebat. Dan selanjutnya adalah I am truly his rose. Dikatakan Kidung Agung, aku hanyalah bunga padang yang dipungut dari Saron. Dan dikatakan di Kidung Agung TPT, I am truly his rose. Aku benar-benar mawarnya. Pegang ini, bilang Tuhan, aku ini mawarmu. Angkat semuanya senjata ini. Tuhan, aku ini mawarmu. Mawar yang memancarkan keharumanmu. Dan ini menjadi senjata di mana engkau bersertaku selalu. Apapun yang aku kerjakan bersama engkau. Engkau selalu tahu bahwa aku menjadi mawarmu yang akan berbunga lebat. Berbuah lebat. Dan masuk akselerasi cinta dengan keajaiban. Amin. Next. Dibilang lagi, kalau Yesaya 61 ayat 3 berkata untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala. Tapi dari The Message dibilangnya give them banquets of roses. Perhiasan di kepala itu adalah ada bouquet dari mawar. Ya, ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Dan tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi tidak ada kesedihan apapun. Tidak ada yang bisa coba-coba ya menghentikan langkah kita. Kita akan selalu dari yang kabung itu. Kita membawa kemuliaan Tuhan. Saya cuma lihat tadi. Saya cuma mau ingat yang waktu saya ngalamin 12 tahun yang lalu. Saya memilih percaya. Ketika saya memilih percaya, saya nggak lihat lagi rumah saya terbakar habis. Saya nggak lihat lagi anak saya terbakar. Iblis boleh nyerang saya bilang begini, mana Tuhan? Kamu sudah ini, kamu sudah ini, kamu sudah ini. Mana Tuhan? Saya nggak jadi sedih, tapi saya hardik dia. Saya bilang di dalam nama Yesus, minggir engkau. Engkau tidak bisa menghentikan langkahku. Engkau tidak bisa menghentikan lariku. Karena aku akan tetap finish strong. Dan itu yang saya katakan kepada 6 hamba Tuhan yang telepon saya.
Dan itu menjadi klik sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, mulai saat itu hatimu dan pikiranmu nyatu. Bahwa aku tidak akan membuat engkau terhenti. Kalau kita sudah ngomong Bapak Ibu. Next weeknya saya harus ngajar di Impact TSOA. Kedua saya harus ngajar di BPD NTT Kupang. Hari itu semuanya berkata, kalau mau di cancel gak apa-apa kok coach. Karena lagi ngalamin ini. Saya bilang tidak. Kalau saya cancel, iblis akan bilang begini, omdo, ngomong doang. Tapi ketika saya jalanin, saya melihat kemuliaan Tuhan. Sungguh muncul dalam hidup saya. Bapak Ibu, jadi jangan biarkan apapun yang terjadi dengan kita. Membuat kita jadi berkabung. Atau kita menjadi sedih dan semuanya. Tapi kita ini jadi pohon terbanting kebenaran. Kebenaran firman Tuhan akan benar-benar sangat kuat dalam hidup kita. Dan kita jadi tanaman Tuhan yang untuk memperlihatkan keagungan dan kemuliaannya. Next. Inilah ayatnya. Waktu kami dapat semprotan ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dulu, zaman dulu, wanita itu kalau rambut itu mahkota. Tapi dia mau direndahkan. Menyekak dengan rambutnya. Dan dia pakai minyak yang dia bayar. Mahal 1 tahun gaji. Dan dia membuat seluruh ruangan itu harum dan Tuhan disukakan. Karena itu mengawal penguburan Tuhan. Tapi artinya apa? Kita minta nanti, Tuhan, apapun yang ku kerjakan, aku akan membawa keharuman namamu kemanapun ku pergi. Karena engkau sudah memilih aku jadi mawarmu dan juga jadi seperti Maria yang memberikan ciuman bauan ya, ke hadapan Tuhan. Dan artinya apapun yang kita proses, serahkan proses kita ke hadapan Tuhan, itu yang berbau harum. Oke. Next. Senjata pita pelangi. Di sini ada senjata pita pelangi ya, kecil. Hah? Ya, ini senjata pita pelangi. Bapak Ibu, bagi yang tidak tahu, bedanya pita pelangi sama yang suka dipakai LGBT. LGBT itu warnanya 6. Kalau di kita pelangi itu 7. Ya, jadi jangan salah. Yang didapat adalah 1, jaminan keluputan. Kejadian 9 ayat 14-15, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu, rainbow itu pelangi ya, tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Kita sering angkat perjanjian pelangi ya. Tapi ini kalau kita dapat pita ini, kita katakan kita diluputkan. Ada jaminan diluputkan. Next. Yang kedua adalah jaminan selalu ada di hadapan Tuhan. Yeskel 1 ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Simbol dalam Alkitab seperti pelayanan gerakan Bahtera Mahanaim Ministry ini. Share pendapatmu di kolom komentar.